Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Fikri Madani dengan NIM 072111733 dari Prodi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah saya berjudul Menilai Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok melalui Kajian Teori Ekologi Budaya John William Bennett. Kita mesti mengetahui bahwa banyak permasalahan di negeri kita tercinta ini. Setiap hari, berita menampilkan berbagai peristiwa yang mengguncang dan menyayat hati hingga kita lupa pada beberapa masalah yang jarang dimunculkan di lini masa kini. Padahal hal tersebut hampir setiap hari dijumpai, tapi jarang sekali disadari, yakni perilaku merokok sejak dini. Perilaku merokok saat ini yang biasa dilakukan oleh orang dewasa ternyata juga menjamur nih di kalangan generasi muda. Mirisnya lagi, rata-rata dari mereka mengenal rokok dari orang terdekat dan memperhatikan perilaku merokok mereka, lalu mencoba sendiri dan tak dapat berhenti hingga sekarang. Berdasarkan survei GYTS atau Global Youth Tobacco Survey pada 2019, menyebutkan bahwa 19,2% dari 5.125 responden remaja umur 13-15 tahun tercatat mengonsumsi barang hasil olahan tembakau, baik rokok konvensional maupun elektrik yang berada di Indonesia. Tentunya dampak tersebut masih dirasakan hingga sekarang, di mana semakin banyak anak muda yang terpapar dan mengonsumsi rokok hingga saat ini. Alasan yang diberikan pun bermacam-macam, namun rata-rata menjawab karena ingin mengisi kekosongan waktu saat beraktivitas. Persoalan ini bukan tanpa sebab, karena rokok disinyalir tidak hanya menimbulkan kerugian bagi penggunanya sebagai perokok aktif, namun juga bagi orang di sekitar yang terkena paparan rokoknya, di mana mereka ini juga berpotensi menjadi perokok pasif. Perokok pasif sendiri memiliki risiko 3 kali lipat lebih besar terpapar zat berbahaya yang terkandung dalam rokok karena mereka terpapar dari zat buangan yang tidak terfilter. Dilansir dari WHO dan Kemenkes Indonesia, prevalensi perokok pasif pada 2022 naik hingga 120 juta orang dan terdapat 65.000 orang yang meninggal akibat menjadi perokok pasif di tiap tahunnya. Hal ini menjadikan permasalahan rokok ini sangatlah serius, seakan menjadi silent killer karena adanya faktor penyakit tidak menular yang menyertainya dan menjadi semakin parah akibat paparan asap rokok terus-menerus. Berbagai cara tentunya telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan kawasan tanpa rokok. Seperti yang dilansir di pagelaran IKTO ke-7, di mana Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI, yaitu Dr. Maksi Ren Rondonuwu, menyatakan bahwa prevalensi perokok di Indonesia sudah menjadi ancaman serius, khususnya bagi kualitas SDM di Indonesia, karena adanya peningkatan konsumsi rokok yang didominasi oleh remaja usia 10-18 tahun. Mereka juga berpotensi menjadi perokok pasif karena terpapar asap rokok di tempat-tempat umum. Oleh karena itu, kebijakan KTR ini patut digalakan guna meminimalisasi prevalensi perokok aktif maupun pasif di masa depan. Kebijakan KTR ini sebenarnya sudah diatur dalam UU nomor 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkan KTR di wilayahnya, khususnya di tempat-tempat umum seperti fasilitas kesehatan, tempat belajar mengajar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita akan melihatnya melalui kajian ekologi budaya John William Bennett. Sebelum itu, kita perlu mengenal nih, John William Bennett nih siapa sih? John William Bennett sendiri merupakan seorang antropolog asal Amerika
di mana beliau menekankan teorinya pada adaptasi, guna menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Beliau sendiri membaginya menjadi 3 aspek, yaitu perilaku adaptif, strategi adaptif, dan proses adaptif. Langkah awal dapat dilihat dari aspek perilaku adaptif. Dari sebagian masyarakat yang ingin menjadi kader perubahan setelah melihat banyak sekali kerugian yang ditimbulkan oleh rokok, entah berasal dari pengetahuan mereka maupun pengalaman yang bisa membentuk suatu perilaku adaptif, di mana seseorang ingin berubah ataupun mengajak individu lain untuk ikut berubah menjadi lebih baik dan mewujudkan dunia yang lebih baik tanpa asap rokok. Setelah timbul pemikiran seperti yang disebutkan di atas, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan strategi adaptif terkait hal-hal yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Dalam membersihkan dunia dari rokok tentunya tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang. Namun, harus melibatkan banyak pihak yang saling bahu-membahu dalam mewujudkan hal tersebut. Strategi yang bisa diimplementasikan salah satunya adalah kebijakan kawasan tanpa rokok yang dinilai dapat menghormati kedua pihak, baik dari perokok pasif maupun perokok aktif. Demi menjaga agar tidak adanya kesalahpahaman, maka pemerintah daerah biasanya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengajak tokoh-tokoh penting agar ikut menyuarakan tentang hal ini, sehingga peraturan KTR dapat dijalani secara optimal. Contohnya seperti di peresmian Perwali Surabaya nomor 110 tahun 2021, di mana hal ini memuat tentang pedoman pelaksanaan Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok, di mana pihaknya sudah melakukan sosialisasi melalui media luring dan juga daring. Strategi-strategi ini dapat diindikasikan sebagai penyebar luasan informasi demi terciptanya perilaku adaptif demi tercapainya tujuan baik bersama. Nah, setelah melakukan strategi-strategi yang seperti di atas, barulah dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu proses adaptasi, di mana pada tahap ini merupakan tahap menunggu proses dari strategi yang sudah dipaparkan dan dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat, khususnya menyasar ke kaum perokok aktif. Namun dengan banyaknya fakta, di mana ada 133 Pemda di Indonesia yang belum memiliki aturan KTR di daerahnya, sehingga diharapkan agar peraturan KTR ini bisa segera merata nih, sesuai amanat pasal 52 Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012. Selain itu, pastinya ada tindak-tindak penyelewengan oleh pihak-pihak yang lalai ataupun tidak bertanggung jawab, sehingga perlu diadakan sanksi agar membuat si pelaku jera atas perbuatannya. Seperti yang tertera pada Perwali Surabaya nomor 110 tahun 2021, tertulis bahwa ada denda yang diberikan itu bervariasi nih teman-teman. Contohnya, denda personal yang dapat berupa teguran lisan, kerja sosial, dan denda administratif sebesar Rp250.000 yang berlaku kelipatan apabila dilakukan berulang kali. Contoh lainnya kita bisa melihat dari penegakan KTR di daerah Tangerang Selatan. Dilansir oleh Republika, Satpol PP Kota Tangerang Selatan mulai memberlakukan sanksi tegas, yakni tindak pidana ringan pada bulan November ini, usai peringatan dan himbauan yang selama ini diberlakukan kepada para pelanggar. Nah, saat operasi penegakan di sejumlah sekolah, didapatkan bahwa 31 orang yang melanggar, yang berasal dari tenaga pendidik dan juga petugas yang bekerja di sekolah tersebut. Masing-masing dari mereka didenda sebanyak Rp100.000. Hal ini menurut pasal 20 Jangto pasal 10 Perda Kota Tangerang Selatan nomor 4 tahun 2016 tentang KTR, di mana pelanggar KTR ini dapat dikenai sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal
2,5 juta rupiah. Berdasarkan dari pemberitaan di atas, menunjukkan bahwa masih banyak orang yang kurang peduli dengan keberatan KTR. Bahkan tenaga pendidik sekalipun, hingga penegak hukum turun tangan untuk memberikan peringatan tindak pidana ringan. Perilaku seperti ini tentunya harus segera diubah, mengingat tenaga pendidik merupakan contoh bagi anak didiknya. Selain itu, KTR berfungsi sebagai pengatur lingkungan hidup sehat di beberapa fasilitas umum yang tak jarang bersinggungan dengan tempat untuk berproses tumbuh kembang generasi muda, sehingga diharapkan di dalam wilayah KTR ini seorang perokok aktif dapat mengendalikan hasrat ingin merokoknya di tempat-tempat yang tertera jelas pada aturan KTR yang berlaku. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang sadar akan kesehatan bersama, hendaknya merangkul mereka yang masih belum paham akan manfaat dari adanya KTR ini. Contohnya, seperti menurunkan prevalensi perokok, menurunkan intensitas ingin merokok bagi seorang perokok aktif, meningkatkan keinginan untuk berhenti merokok, dan juga lain sebagainya. Dan pastinya, yang paling penting, manfaat dari KTR ini sendiri adalah ingin mengurangi perokok pasif di daerah-daerah yang ada di dalam peraturan KTR tersebut. Sehingga diharapkan generasi muda yang melihat video ini sekarang bisa bahu-membahu agar KTR dapat terlaksana dengan baik dimanapun, agar tercipta suatu kondisi di mana kita bisa menghirup udara segar dengan bebas tanpa asap rokok. Sekian video dari saya. Saya harap bahwa pesan dari video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.